Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ada yang berbeda kali ini. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Ali Wafa dari Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo. Bagaimana kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik Bang Nas. Alhamdulillah. Santai ya hari ini ya. Ya, KPU sedang serius mempersiapkan menuju tahapan Siap. Pemilu dan pemilihan tahun 2024. Siap. Baik, untuk kita berbincang-bincang pada siang hari ini, barangkali kita perlu memperkenalkan diri untuk Bang Ali ini. Kira-kira bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Nama jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu dimanapun Anda berada, terutama di kawasan Kabupaten Probolinggo yang berada di bawah naungan pengawasan Cak Korib dan para pimpinan di Bawaslu. Semoga para sahabat Bawaslu hari ini selalu dilimpahi karunia, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah. Amin, 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 amin. Siap. Begitu, Cak. Ya, kita sahabat Bawaslu, kita kenal Bang Ali ini seorang komisioner KPU ya, KPU Kabupaten Probolinggo. Tetapi kita perlu tahu nama lengkapnya Bang Ali. Kemudian kira-kira hari ini beliau ini kan berada di komisioner KPU sebagai divisi apa? Begitu. Mungkin disampaikan kepada. Ya, terima kasih Mas. Bahwa saya adalah komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, tepatnya di divisi Sosdiklis Parmas. Sosdiklis Parmas ya, dan Parmas. SDM, yaitu sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta sumber daya manusia. Oh iya. Nama saya, nama lengkapnya Ali Wafa. Ali Wafa, siap. Ya, jadi pendek, Iya. padat tapi bermakna. Iya, siap. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ini yang menjadi keistimewaan pada siang hari ini. Ini kita akan kehadiran dari salah satu komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, divisi Sosdiklis Parmas dan SDM. Kalau berbicara tentang divisi ini kayaknya ada tiga hal ya. Yang pertama SDM, peningkatan SDM barangkali, kemudian sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian masih ada Parmas itu ya. Ya. Nah itu. Jadi kalau berbicara tentang divisi ini, apa sih tugas dan kewenangan divisi ini, Mas Ali? Ya, ini merupakan amanat dari Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa KPU itu berkewajiban menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan tahapan ya kepemiluan kepada masyarakat. Iya. Nah, terkait dengan regulasi tersebut, maka KPU memberikan tugas kepada divisi Sosdiklis Parmas dan SDM untuk melakukan tugas-tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 20 poin C. Ya. Yang pertama adalah sosialisasi. Jadi kita membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo, utamanya dibagi menjadi 10 segmen. Ya, secara khusus itu ada 10 segmen yang harus kita masuki untuk melakukan
poin yang kedua yaitu pendidikan politik. Pendidikan Bagaimana masyarakat di Kabupaten Probolinggo itu melek politik. Ya, betul ya. Jadi tidak dibodohi oleh para politisi hitam atau politisi jahat gitu. Nah, ini menjadi tugas dari divisi Sosdikli Parmas dan SDM untuk melakukan tugas-tugas pendidikan politik atau civic education. Siap. Kepada masyarakat. Dan yang ketiga itu yang tertuang di dalam nama divisi ini adalah partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat. Nah, ini juga menjadi poin atau entry point daripada pemilu maupun kepemilihan itu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Ya. Bagaimana masyarakat itu terlibat di dalam sistem demokrasi elektoral ini, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Ya. Kalau secara kuantitatif, KPU itu kan berkewajiban untuk memenuhi target 76% ya, daripada kehadiran. Jadi hadir itu secara kuantitatif sudah merupakan partisipasi. Cuma KPU melalui kegiatan pendidikan politiknya ingin bagaimana kehadiran atau partisipasi masyarakat di Kabupaten Probolinggo dalam politik elektoral itu menjadi bermakna gitu. Ya, betul. Siap. Jadi kehadiran mereka benar-benar merepresentasikan keterlibatan di dalam membangun demokrasi yang sehat, yang maju di Kabupaten Probolinggo. Siap. Ya, karena kita harus berpandangan bahwa politik ini kan sebagai panglima. Iya, betul. Apapun kebijakan-kebijakan di negara ini, terutama di Kabupaten Probolinggo, itu semuanya kan merupakan produk politik. Iya. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Probolinggo ini anti politik. Ya, menjadi antipati terhadap politik. Kenapa? Karena tidak paham terhadap apa sih sebenarnya makna dari politik itu tersebut gitu. Kira-kira itu yang menjadi domain kami, Pak Nas. Siap. Kalau berbicara tentang partisipasi politik tadi, intinya itu kan kita memberikan semacam pencerahan lah begitu kepada warga atau masyarakat Kabupaten Probolinggo ya terutamanya. Kalau berbicara tentang divisi, sebenarnya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kebetulan divisi Pak Ali ini satu sama dengan saya di Bawaslu ya, selaku komisioner juga di divisi Humas, di mana tugas dan kewenangannya itu tidak jauh berbeda ya. Jadi kalau tadi meningkatkan partisipasi masyarakat, tapi kita juga lebih kepada memberikan pendidikan politik ya, memberikan pendidikan terkait dengan bagaimana peran serta masyarakat di dalam berpolitik di Kabupaten Probolinggo ini juga agar supaya masyarakat paham ya, begitu kan Pak Ali ya. Kalau lebih jauh kita berbicara tentang divisi tadi, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo terkait dengan divisi Pak Ali sendiri nih? Ya, saya bersama 5 komisioner lainnya, bersama Pak Lukman, Dr. Lukman Hakim, kemudian bersama Muhammad Zamroni, bersama Bapak Jung Ali Samsuri, dan juga Pak Agus Arianto Andinata. Itu diangkat oleh KPU Pusat pada tanggal 1 April 2019 ya. Tepatnya 16 hari sebelum pencoblosan itu ya. Ya, itu kami diangkat di masa-masa krusial. Dan semua komisioner KPU Kabupaten Probolinggo itu adalah pendatang baru. Sebagai komisioner maksudnya. Itu merupakan pendatang baru. Ini tentunya mendatangkan harapan sekaligus juga tantangan ya bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo ini, bagaimana kira-kira kok komisionernya baru semua gitu. Tapi alhamdulillah meskipun kami berlima adalah orang-orang baru di KPU Kabupaten Probolinggo, ternyata tingkat partisipasi masyarakat terhadap
pemilu elektoral pada tahun 2019 ini tergolong melampaui. Oh iya, siap. Ya, angkanya bahkan luar biasa ya. Bisa kalau dibulatkan sampai 83%. Iya. Jadi melampaui target nasional sekitar 5% lebih lah. 5% gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah kami dengan kebersamaan, kekompakan bersama teman-teman di sekretariat, kemudian di PPK, KPPS, PPS, dan juga masyarakat Kabupaten Probolinggo, alhamdulillah partisipasi masyarakat ini meningkat. Juga termasuk kami sangat berterima kasih ya kepada para peserta pemilu, partai politik, kemudian pemangku kebijakan di Kabupaten Probolinggo, semuanya berjibaku dan bergotong royong untuk saling membahu-membahu mensukseskan pemilu di tahun 2019. Saya kira itu merupakan nikmat kesuksesan yang sangat kami syukuri gitu. Alhamdulillah ya. Itu yang salah satu. Kemudian dari amanat undang-undang itu kami kan harus menyampaikan informasi-informasi tadi kepada masyarakat. Nah, terutama menjawab pertanyaan. Kira-kira KPU kalau sudah tidak ada pemilu dan pemilihan, ini apa kerjanya gitu ya? Apa kira-kira kerjanya gitu? Apa cuma ongkang-ongkang kaki di kantor atau bagaimana gitu? Nah, kami harus menjawab pertanyaan itu secara pasti kepada masyarakat. Nah, setelah kami selesai melakukan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tersebut, maka KPU tentu menyampaikan laporan ya kepada sebagai pertanggungjawaban untuk melaksanakan pemilu di tahun 2019 tersebut. Ya, setelah itu KPU melakukan inovasi-inovasi. Kami berlima itu terus melakukan koordinasi bersama sekretariat bagaimana supaya masyarakat ini meningkat partisipasinya secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ya. Oleh karena itu kami melakukan inovasi-inovasi terutama setelah adanya pandemi ini. Kami berpikir keras bagaimana masyarakat tetap bisa mengakses informasi-informasi di KPU meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, ini kemudian ada inovasi yaitu melakukan penyampaian informasi melalui Zoom meeting misalnya. Kemudian juga kami ada RPP Rumah Pintar Pemilu. Nah, karena adanya pandemi itu juga, maka kami melakukan apa yang disebut dengan program IRPP. Ya, jadi kami merubah program yang kunjungan secara langsung itu menjadi kunjungan di langit. Jadi kalau sebelum adanya pandemi itu ketemunya di bumi, sudah di langit ya. Setelah adanya pandemi itu ketemunya di langit gitu, Bang Nas. Siap. Ya, jadi orang-orang yang berkunjung ke RPP di Kabupaten Probolinggo itu bisa lewat Zoom. Seperti yang pernah kita lakukan bersama semua penyelenggara di Kabupaten Probolinggo dan kota, mencakup KPU Probolinggo, Kota Probolinggo, kemudian bapak-bapak di Bawaslu, kota dan kabupaten, itu kita kan melakukan forum-forum bersama bagaimana meningkatkan partisipasi kepada masyarakat ini secara bersama-sama, karena tentunya kabupaten dan kota ini memiliki tingkat kesamaan-kesamaan. Betul. Kedekatan geografis ya, secara geografis, budaya gitu ya, secara sosial itu juga memiliki kesamaan-kesamaan sehingga kita membangun kebersamaan dengan ini. Dan juga kami membangun komunikasi dengan partai politik juga, ya kita membangun imparsialitas. Istilahnya itu bukan menjaga jarak. Ya, kami mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Hasyim Asy'ari, Komisioner KPU RI, bahwa imparsialitas itu adalah membangun kedekatan yang sama. Kedekatan yang sama. Bukan membangun jarak.
jarak itu istilahnya kan kayak jauh gitu. Iya. Tetapi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo ini membangun kedekatan yang sama. Jadi kita tidak membeda-bedakan antar peserta pemilu itu, dan juga semua elemen masyarakat ya kita dekati dengan intensitas yang sama. Tidak ada perbedaan suku, organisasi, kemudian ormas gitu ataupun mahasiswa. Ya, kami tahun 2019 juga berkunjung ke masing-masing sekolah, menjadi irup gitu di beberapa madrasah dan juga sekolah yang ada di Kabupaten Probolinggo, tapi tidak di SD, Pak. Iya. Tidak di SD tapi di SMA. Yang memiliki siswa yang hampir sudah memiliki usia 17, 18 itu ya, yang menjadi pemilih pemula. Itu menjadi target dari kami. Dan juga yang kedua, kami juga datang ke kampus-kampus, ke Universitas Nurjadid, ke Universitas Genggong, ke Setih ya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, kemudian juga ke UPM ya, Universitas Pancamarga. Itu kita membangun komunikasi dan juga melakukan kerjasama ya, MOU ya. Melakukan kerjasama MOU yang itu ditindaklanjuti dengan kegiatan magang di KPU. Jadi kami juga menerima mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Probolinggo itu ketika ingin tahu tentang bagaimana sih sebenarnya KPU Kabupaten Probolinggo itu seperti apa. Itu ya kita persilakan saja mereka datang, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Iya, siap. Ya, itu sekilas. Kalau yang berkaitan dengan pandemi, tentunya KPU mengikuti Inmendagri dan ketentuan daripada Presiden ya untuk menjaga protokol kesehatan. Juga kita ikut berpartisipasi kemarin pada bulan puasa yang tahun 2020 itu juga kita membagikan masker gitu, hand sanitizer. Dan juga kemarin tahun 2021 kita juga melakukan aksi-aksi sosial ikut berpartisipasi aktif untuk bagaimana mengenalkan KPU kepada masyarakat melalui pembagian masker dan hand sanitizer. Kita lakukan di beberapa pasar di Kabupaten Probolinggo. Kita juga goes gitu ya, agar menjaga imunitas gitu kepada masyarakat ini. Dan juga di KPU ini, terutama di divisi Sosdikle Parmas, itu ada namanya, selain IRPP, selain RPP itu ada namanya IPPID. Ya, teman-teman dari partai politik yang ingin mendapatkan informasi berupa data-data kepemiluan itu menyampaikan permintaan kepada kami, permohonan kepada divisi Sosdikle Parmas melalui laman di PPID. Ya, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga kami melayani permintaan-permintaan dari teman-teman LSM misalnya yang butuh data-data tentang kepemiluan, juga kita sampaikan informasi itu selama informasinya sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang KI itu, Komisi Informasi. Tapi kalau informasinya termasuk informasi yang dikecualikan, ya juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa informasi tersebut tidak bisa merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga tidak bisa diakses gitu. Ya, siap. Luar biasa sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo, sebagaimana ini sudah disampaikan oleh Pak Ali Wafa, Dr. Ali ini. Cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya pasca tidak ada kegiatan kepemiluan ya. Jadi seperti RPP tadi, kemudian banyak hal yang sudah dilakukan. Demikian juga di kita di Bawaslu, Pak Ali ya. Jadi karena kebetulan juga divisinya sama dengan saya,
Jadi humas, kebetulan saya menangani hukum, ada 3 juga Pak Ali. Ada hukum, humas, kemudian data dan informasi. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita lakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo ya, melakukan sosialisasi terkait dengan kepemiluan ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat itu kita juga sampaikan melalui kegiatan ini hari ini, melalui podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini. Nah, ini bagian dari salah satu sosialisasi yang harus kita lakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian juga kita melakukan MOU dengan berbagai perguruan tinggi tadi yang sama dengan KPU tadi. Alhamdulillah kita sudah juga melakukan. Saya kira luar biasa ya apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita, utamanya KPU dan Bawaslu ini terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar supaya masyarakat Kabupaten Probolinggo ini semakin cerdas. Ya. Semakin cerdas dalam arti bagaimana pendidikan politiknya ke depan semakin berintegritas ya. Harapannya itu bagaimana pemilih memilih pemimpin itu betul-betul pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Betul, saya setuju itu Bang Nas. Dan memang podcastnya Bawaslu ini menginspirasi saya dan juga teman-teman komisioner lainnya ya di KPU, dan ini merupakan kakak lah ya kalau di Probolinggo dalam soal podcast gitu. Tapi kalau sejarah KPU yang tertua ya. Tapi kalau dalam hal podcast di Kabupaten Probolinggo ini Cak Korib dan kawan-kawan sudah mendahului dan kami banyak belajar ya, sehingga juga kita tidak mau ketinggalan dan juga bikin podcast. Kemarin sudah di launching dan dihadiri oleh KPU RI yaitu Bapak Arief Budiman. Juga bersama Bapak PLT Bupati Bapak Timbul Prihanjoko, juga Ketua DPRD kita hadirkan untuk melaunching podcast di Kabupaten Probolinggo. Agar hubungan kita dengan masyarakat ini menjadi lebih mesra lebih dekat, gitu, lebih dekat gitu ya, dan tidak terlalu berbiaya tinggi tidak berbiaya tinggi. Itu saya kira kelebihan daripada hubungan kita di langit. Iya betul. Ya mudah-mudahan ke depan Mas Ali, jadi kira-kira kalau berbicara tentang tugas dan kewenangan sudah ya dari divisi Pak Ali tadi. Sedikit yang bisa disampaikan barangkali apa yang menjadi hambatan-hambatan dari tugas Pak Ali sendiri di divisi Sosdikli Parmas ini, ada nggak hambatan-hambatan di lapangan yang terjadi itu? Ya, memang melakukan Sosdikli itu ya terutama sesuatu pekerjaan yang menyenangkan, membahagiakan gitu ya bagi saya. Karena saya memang sukanya jalan-jalan. Suka jalan-jalan, silaturahim gitu. Saya maknai sebagai itu, melakukan komunikasi, baik komunikasi biasa maupun komunikasi dengan publik ya, pada setiap kalangan. Itu bagi saya sangat menyenangkan. Terutama sebelum pandemi itu kita jalan ya kemana-mana, membangun relasi, membangun komunikasi, dan berkolaborasi bagaimana meningkatkan partisipasi di Kabupaten Probolinggo ini. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya itu merupakan tantangan dan juga ada hikmahnya juga. Iya betul. Ya kan? Kita kemarin bagaimana ya ngeri lah ya. Pada saat itu kita tidak berani keluar, tidak berani berhubungan secara sembarangan gitu ya dengan sembarang orang. Dan kita diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran waktu itu. Ya otomatis pada tahun 2020 ya, sejak bulan April itu kita sering melakukan tugas-tugas kantor dengan dikerjakan di rumah dengan melakukan WFH ya waktu itu, work from home ya. Melakukan kerja-kerja kepemiluan itu dari rumah itu. Tentu hal ini memerlukan penyesuaian. Betul. Ya, dari biasanya kita hidup di bumi berdekatan ya, kemudian ada jarak ya, membangun distance, membangun jarak
bukan jarak sosial tapi membangun jarak fisik ya dengan sesama kita, meskipun secara sosial kita bisa tetap berhubungan dengan bantuan teknologi. Akhirnya kita lebih banyak di langit ya. Ya selama ini itu saya kira penyesuaian itu, adaptasi masyarakat dari kebiasaan berhubungan, berkomunikasi secara langsung menjadi tidak langsung, ini juga menjadi tantangan tersendiri betul. Bagi KPU, apalagi kita melihat ya pengguna medsos itu kan di Indonesia lebih dari 70% masyarakat itu sudah bermain di medsos. Tetapi itu masih perlu kita edukasi agar kegiatan di medsos itu benar-benar memiliki makna, dan itu yang bisa dimasuki oleh kita KPU maupun Bawaslu di Kabupaten Probolinggo agar memanfaatkan kecenderungan masyarakat untuk bermain medsos ini. Terlalu tentu kita harus tahu kesenangan masyarakat itu apa, terutama masyarakat milenial. Tentu kita tidak bisa memaksakan ya gaya kita kepada gaya mereka, tetapi kita harus masuk ya menjadi gaya yang mereka senangi. Itu kita ambil, kita adaptasi sehingga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu masuk ya. Ya, yang penting kan pesannya itu masuk. Pesannya sampai. Caranya bisa saja kita mengikuti cara yang sudah berjalan di mereka ya. Ya selama ini ya kita nggak biasa TikTok ya menjadi biasa TikTokan kan gitu. Nggak biasa main apalagi WA, gitu. Ada beberapa hukum agama yang melarang gitu ya itu. Nah ini juga kita harus tantangan juga ya buat kita ya. Ya itu menjadi tantangan ya di antara itu. Cuman kita punya tujuan yang mulia. Bagaimana informasi-informasi mengenai tahapan kepemiluan, apa-apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Probolinggo, KPU Kabupaten Probolinggo itu bisa tersampaikan gitu kepada masyarakat luas ya, kepada masyarakat luas. Ya kami juga membangun komunikasi dengan Kominfo misalnya di Diskominfo di Kabupaten Probolinggo untuk sama-sama bagaimana merayu ya dalam tanda petik masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk berpartisipasi penuh gitu terhadap pemilu elektoral ini gitu. Siap. Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, cukup banyak yang kita perbincangkan pada siang hari ini. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan informasi dari Pak Ali Wafa, tepatnya ini Pak Dr. Ali ya saat ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo, demikian juga yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo, agar supaya pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang ini betul-betul dijadikan ajang masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk betul-betul memilih pemimpin ya. Memilih pemimpin yang betul-betul menjadi harapan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Itu yang menjadi harapan kita bersama ya. Dan yang paling penting tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi, kita saat ini sudah memasuki dunia medsos ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu berselancar di dunia medsos. Artinya kita bermain-main di medsos ini betul-betul bagaimana kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan menghindarkan dari apa yang menjadi larangan di dalam bermedsos, terutama hate speech ya. Jadi kemudian nanti ketika pelaksanaan pemilu itu ada ujaran kebencian ya, itu juga bagaimana ini juga dihindarkan oleh masyarakat Probolinggo sehingga pelaksanaan pemilu ke depan semakin baik dan semakin berintegritas. Baik Pak Ali, Pak Dr. Ali, sudah cukup kita berbincang banyak. Satu saja yang sedikit saja kita ingin dengarkan dari Pak Dr. Ali ini, closing statement ya. Monggo Pak Ali, dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Nas dan seluruh jajaran pimpinan di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Saya bersama teman-teman komisioner lainnya dan juga seluruh jajaran sekretariat di Kabupaten
KPU Kabupaten Probolinggo itu terus melaksanakan upaya-upaya secara serius untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini. Siap. Terutama melakukan civic education itu tadi, melakukan pendidikan politik dengan harapan masyarakat ini menjadi, istilah kami itu pedas, menjadi pemilih cerdas, ya. Menjadi pemilih cerdas, betul. Pemilih yang berdaulat, bukan pemilih yang emosional, memilih karena uang misalnya ya, memilih karena kedekatan emosional, tetapi memilih secara rasional ya. Ada pertimbangan rasional, entah itu visi misi, program-program dari calon maupun peserta pemilu yang itu berpihak kepada kepentingan rakyat atau masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Yaitu terutama pasal sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus yaitu masyarakat Kabupaten Probolinggo. Siap. Tadi ada pedas ya, pemilih cerdas ya. Kalau tadi dijadikan pedas, ini menjadikan peras. Pemilih yang rasional ya. Bisa. Menarik. Ya, saya kira bagus sekali ini, dan sudah cukup banyak dan apa yang sudah kita perbincangkan dengan Pak Ali Wafa, Pak Dr. Ali Wafa, salah satu komisioner KPU Kabupaten Probolinggo ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mendapatkan informasi lagi dari salah satu komisioner yang lain ya, akan kita sampaikan kepada masyarakat ya. Siap. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini. Terima kasih, Bang Nas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian sahabat Bawaslu Kabupaten Probolinggo dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dr. Ali pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan kepada warga Kabupaten Probolinggo. Demikian dari saya. Manakala ada kekurangan dan kesalahan, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.